Nah, baik kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Setelah beberapa minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS dengan metode cross atau distribusi momen. Nah, selanjutnya ini adalah kita akan membahas tentang metode slope deflection. Nah, di mana hasil akhirnya ini juga sama ya. Kita akan mendapatkan berapa nilai gaya ataupun momen yang terjadi pada batang yang akan kita hitung tersebut. Nah, untuk metode slope deflection ini merupakan suatu metode umum yang dapat digunakan untuk menganalisa semua balok dan kerangka kaku. Ini baik yang bersifat statis tertentu maupun statis tak tentu. Jadi dalam analisis mekanika itu ada dua kondisi ya. Ada yang statis tertentu, ada yang statis tak tentu. Nah, kemudian yang membedakan adalah jumlah reaksi perletakan yang ada. Kalau jika kasus yang kita selesaikan itu jumlah reaksi peletakannya satu atau dua, maka itu bisa diselesaikan dengan metode statis tertentu. Nah, tetapi kalau reaksi peletakan yang ada pada kasus yang kita hitung itu lebih dari dua reaksi peletakan, maka kita bisa menggunakan metode statis tak tentu. Nah, salah satunya metode slope deflection selain dari metode distribusi momen atau cross yang kita hitung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang metode slope deflection ini ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah semua titik kumpul ini dianggap kaku, di mana sudut antara dua bidang sebelum dan sesudah deformasi adalah sama. Nah, kemudian nanti untuk yang deformasi ini tergantung kasusnya ya, ada yang kadang itu bisa diasumsikan, ada yang pasti kita hitung. Nah, kemudian yang kedua adalah titik kumpul ini berdeformasi secara bersama-sama, artinya satu arah semuanya. Nah, kemudian yang kedua, untuk gaya atau aksi ini akibat perubahan panjang ini diabaikan jika ini merupakan gaya aksial atau gaya yang tegak lurus terhadap sumbu batangnya. Yang misalnya seperti ini nih, kita punya batang sepanjang L ya di sini. Nah, kemudian kita berikan gaya, misalnya arah A di sini kita berikan gaya, arah sebelah kanan kita berikan gaya. Sehingga akan ada gaya atau aksi yang terjadi berupa delta L di sini. Artinya akan ada perubahan panjang yang terjadi pada gaya setelah kita berikan gaya tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah keseimbangan momen titik kumpul yang masih sama ya, sigma momen sama dengan nol. Tergantung nanti misalnya kita mulai dari titik join A, B, dan lain sebagainya. Nah, kemudian momen yang akan terjadi itu berupa ada beban ya, ada beban, ada theta, kemudian ada delta, nanti itu perubahan dari gaya yang terjadi pada batang yang kita hitung tadi. Nah, ini adalah beban luar berupa P, apakah itu bisa berupa beban titik, ataupun nanti ada beban terbagi rata, kemudian ada putaran sudut akibat adanya titik join atau perletakan pada batang yang kita hitung. Nah, kemudian ada defleksi ya, ini simbol dengan delta ya di sini misalnya seperti di sini ada delta L, artinya terjadi perubahan panjang batang setelah diberikan gaya, misalnya kita tarik di sini akan ada perubahan panjang dari batang. Nah, kemudian ini merupakan penurunan rumus ataupun cara penyusunan persamaannya. Nah, jadi dalam menggunakan metode slope deflection ini nanti akan ada beberapa gaya ataupun yang menyebabkan adanya persamaan seperti ini, asal-usul persamaan seperti ini. Yang pertama adalah akibat adanya beban luar. Nah, beban luar ini bisa berupa beban titik atau beban terpusat, itu biasanya dikasih simbol P. Nah, bisa juga disebabkan oleh adanya beban terbagi rata atau sering kita kasih simbol Q di sana ya. Nah, di mana nanti masing-masing titik tumpuannya akan ada momen yang akan terjadi. Misalnya pada kasus seperti ini misalnya. Di sini tumpuan A-nya jepit, tumpuan B-nya juga jepit, maka akan ada momen untuk MAB, artinya momen dari titik A menuju ke titik B. Nah, ini tandanya positif searah dengan arah jarum jam. Nah, begitu juga untuk yang BA ini juga sama, ada juga momen yang MBA di sini yang akan membedakan nanti hanya mengenai tanda positif dan negatifnya saja. Nah, selain akibat dari beban luar yang juga kita perlu perhatikan dalam perhitungan metode slope deflection ini, akibat putaran sudut. Nah, seperti ini. Jadi dengan kasus yang sama, dengan gambar yang sama yang ada di sini tadi, ini tumpuan A, ini tumpuan B. Kemudian
akibat adanya tumpuan ini, misalnya tumpuan jepit ini jepit ya, akan ada putaran sudut di titik A di sini. Misalnya kalau kita berikan gaya di sini sehingga akan mengakibatkan adanya semacam ledutan pada salah satu tumpuan, batang ke arah tumpuannya. Nah, ini momen pada titik A-nya, 4i dibagikan dengan L, kemudian theta dikalikan dengan theta A. Theta A ini adalah pengaruh dari putaran yang ada di sudut A ini tadi. Nah, begitu juga untuk yang di titik B ini juga sama, ada MBA-nya, tetapi di sini yang membedakan adalah besaran dari persamaannya. Nah, jadi nanti ini silakan di cross check ya, apakah itu di internet. Ini tergantung dari pertama dari gaya yang ada, kemudian tergantung dari jenis tumpuan yang ada. Kalau dia jepit-jepit seperti ini, yang untuk yang di MAB persamaan yang digunakan adalah 4EI dibagikan dengan L dikalikan dengan theta A. Dan untuk yang MBA 2EI dibagikan dengan L dikalikan dengan theta A. Nah, berikutnya adalah ini akibat putaran sudut di B, ini sebenarnya kebalikan dari yang di sudut A ini tadi. Kemudian berikutnya adalah akibat adanya deflection. Ini pun kalau jika ada, tapi ini masih bisa kadang diabaikan ya. Ini MAB, ini untuk yang MB dengan persamaan yang ada seperti ini. Jadi yang menentukan di sini adalah jenis tumpuan yang kita gunakan. Nah, sehingga dari persamaan yang ada di sini kita bisa susun dia menjadi sebuah persamaan utuh di sini. Dimana kalau kita akan menghitung momen untuk batang AB ini batang AB ya, tumpuan A, tumpuan B. Jadi ada pengaruh dari akibat dari beban luar, kemudian akibat dari putaran sudut, kemudian yang ketiga adalah akibat adanya defleksi. Nah, walaupun kadang defleksi ini ada yang mengabaikannya ya. Nah, ini adalah rumus dari awalnya. Nah, kemudian ini adalah turunan-turunan dari rumus yang ada di yang dalam kotak merah ini. Nah, dari kotak rumus persamaan yang ada di kotak merah ini tinggal masukin angka-angka yang ada berdasarkan dari data yang ada di sebelah kiri ini. Misalnya untuk MAB ini masih sama ya, rumusnya adalah MAB diambilkan dari persamaan momen dari batang AB. Kemudian momen akibat dari putaran sudut, kalau kita mulai dari sudut A, maka persamaan adalah 4EI dibagikan dengan L dikalikan dengan theta A, kemudian juga jangan lupa ditambahkan dengan sisi yang ada di sebelah kanan untuk yang di titik B-nya, 2EI dibagikan dengan L dikali dengan theta B yang di sini. Ini yang untuk theta A-nya, ini yang untuk theta B-nya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah momen akibat dari defleksi. Ini diambil dari sini. 6EI dibagikan dengan L pangkat 2 dikalikan dengan delta atau defleksinya. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua ini bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ini masih sama ya, MAB ini masih sama. Kemudian untuk yang ini disederhanakan karena ini ada gabungan ya. Ini menjadi 2EI dibagikan dengan L. Nah, ini menjadi dikalikan dengan 2 theta A tambah dengan theta B dikurang dengan 3 delta dibagikan dengan L. Jadi ini disederhanakan. Nah, kalau memang masih menggunakan dengan persamaan ini juga masih diperbolehkan, tapi di sini lebih disederhanakan supaya nanti lebih mudah dalam melakukan perkalian ketika sudah ada angka-angka yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat batas konstruksi untuk yang jepit. Jika tumpuannya jepit, maka momen tidak sama dengan 0, kemudian theta A-nya juga theta A ini sama dengan 0. Nah, tapi kalau tumpuan atau perletakannya itu sendi, maka MA-nya itu sama dengan 0, kemudian theta A-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya momen di sini bisa kita akan kita hitung nanti berdasarkan dengan gaya-gaya yang ada terjadi di sana. Nah, kemudian ini adalah momen primer yang akan kita hitung. Ini masih sama dengan metode cross atau distribusi gaya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya kalau untuk yang beban terpusat ya seperti ini ya, ada PA dikalikan minus PA dikalikan dengan B kuadrat dibagikan dengan L kuadrat. Ini untuk yang batang MAB, tapi kalau untuk yang batang MBA ini kebalikannya, PA kuadrat dikalikan dengan B diberikan dengan L kuadrat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kalau untuk momen primer untuk beban terbagi rata, persamaan kita gunakan seperti ini ya. Seperti
per 12 minus 1 per 12 dikalikan dengan Q dikalikan L pangkat 2. Kalau untuk momen batang BA, ini hanya perbedaan dari tandanya saja. Nah, kemudian untuk perjanjian tanda ini masih sama. Untuk putaran sudut ini bernilai positif jika searah dengan jarum jam, bernilai negatif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian ini untuk yang defleksi yang terjadi pada batang, ini kadang bisa diabaikan ya, seperti sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian momen positif ini searah dengan jarum jam, momen negatif ini berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita coba bahas salah satu contoh soalnya supaya lebih mudah nanti dalam menghitungnya. Nah, di sini ada sebuah contoh dengan penampang portal ya, di mana untuk batang AB panjangnya 4 meter, nilai I di sini 1I, kemudian untuk batang BC di sini nilainya juga 1I ya. Nah, kemudian di batang BC ini ada nilai P atau beban terpusat sepanjang sebesar 8 ton, kita asumsikan di sini ton. Kemudian untuk batang CD tingginya adalah 2 meter. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang sudah ada di sini, defleksi ini dianggap dengan 0 atau defleksi diabaikan ya di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat batas konstruksinya untuk konstruksi di samping. Titik A dan D ini adalah jepit, tumpuannya adalah jepit, maka theta A nanti 0, kemudian theta D-nya juga akan 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita masukkan semua data-data yang ada tadi dengan rumus yang sudah kita hitung di persamaan yang ada di awal tadi. Di mana untuk MAB, masukkan MAB ini karena kebetulan tidak ada gaya yang terjadi pada batang AB ini, tidak ada beban terpusat atau beban terbagi rata, maka MAB ini nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya ini hanya khusus untuk di batang AB ya. Berikutnya ada 2 EI dikalikan dengan AB dibagi dengan LA batang B. Nah, rumus ini berasal dari turunan yang ada di sini tadi ya. Nah, di sini. Tinggal masukin angka-angka sesuai dengan data yang ada pada contoh soal yang ada di gambar ini. Nah, ini untuk yang batang AB dulu. Nah, kemudian di sini ada 2 EI batang AB dibagikan dengan panjang batang AB, kemudian dikalikan dengan 2 theta A tambah dengan theta B dikurang dengan 3 delta AB dibagi dengan LAB. Nah, ingat di sini untuk titik A dan D ini karena dia tumpuannya jepit, maka theta A dan theta D ini nilainya 0. Maka theta A di sini nilainya 0, jadi 2 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian di sini juga sama ya, defleksi di sini juga diabaikan, nilainya juga sama dengan 0. Nah, sehingga untuk yang batang MAB ini 0, yang terhasil dari persamaan ini. Nah, hasil dari yang ada di sini. Nah, masukin angka-angka di sini dalam persamaan ini, yang ini 0 karena tidak ada gaya terpusat atau beban terbagi rata. Kemudian untuk theta A dan theta B juga 0, kemudian defleksinya juga 0, sehingga hasil dari yang ada di sini, nah hasil yang ada di sini adalah ini. Jadi 0 ditambahkan dengan 2 EI dibagikan dengan 4, 4 ini adalah panjang dari batang AB dikalikan dengan 0 tambah theta B dikurangkan dengan 0 ya di sini. Nah, kemudian ini hasil penurunan dari MAB yang berdasarkan dari data ini tadi. Jadi ini diambil dari turunan yang pertama sudah kita bahas di awal tadi, sehingga dia menjadi lebih sederhana karena ada bagian-bagian tadi nilainya 0 ya. Nah, sehingga persamaan pertama yang kita dapatkan untuk batang MAB adalah theta B dibagikan dengan 2 dikalikan dengan EI. Nah, berikutnya adalah momen untuk batang BA. Artinya kita balikin nih. Dari tadi kan batang AB, sekarang batang BA. Persamaan ini juga masih sama, kita gunakan di sini. Nah, ingat di sini untuk MBA ini juga masih 0 ya, karena tidak ada gaya yang bekerja pada batang AB ataupun batang BA tadi. Nah, kemudian untuk theta A di sini nilainya jepit. Nah, sehingga dari hasil ini kita masukin data-data yang sudah ada di awal tadi, MBA-nya dia 0. Kemudian karena tidak ada gaya ya pada batang BA tadi, kemudian theta A ini nilainya juga 0, defleksi ini jadi juga diasumsikan 0, sehingga dia menjadi 0 tambah 2I dibagikan dengan 4, sehingga lebih sederhana dia menjadi seperti ini. Jadi theta B dikalikan dengan EI. Nah, jadi ini kan menjadi 2EI dikalikan dengan 2 theta B. Jadi dia menjadi
4 theta BEI dibagikan dengan 4, sehingga 4 theta BEI dibagi dengan 4, jadi theta B dikalikan dengan EI. Jadi kan 4 bagi 4 ini menjadi 1. Jadi tidak satunya tidak perlu ditulis ini. Theta B dikalikan dengan EI-nya saja. Jadi sudah kita dapatkan dua persamaan. Pertama adalah persamaan MAB, kedua adalah persamaan MBA. Nah, berikutnya adalah untuk MBC, artinya untuk batang BC di sini. Nah, di sini kan ada beban terpusat atau beban P sebesar 8 ton misalnya di sini. Nah, ini kan ada momen primer yang perlu kita hitung. Nah, untuk MBC, ini ada momen primer yang bekerja di sini. Nah, MBC ini seperti ini, ada ini yang A, ini yang B. Untuk MBC ada yang untuk MCB. Nah, kalau untuk yang momen primer untuk MBC, rumusnya seperti ini. Tinggal masukin angka-angka yang ada berdasarkan dari gambar yang ada di sini. Kita dapatkan nilai MBC, momen pada batang BC itu adalah -2. Nah, kemudian untuk yang momen MCB ini kan dibalikan ya, seperti kita bahas di kemarin pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ini juga kebetulan nilai A dan B di sini masing-masing 1, maka yang menjadi pembedanya adalah tandanya saya. Kalau untuk yang MBC dia -2, MCB dia nilainya adalah 2. Nah, kemudian untuk delta BC dan delta CB ini sama dengan 0 karena batang atau segmen BC ini tidak mengalami defleksi. Di awal tadi sudah diasumsikan juga bahwa batang BC dan batang CB ini tidak mengalami defleksi, artinya nilai deltanya sama dengan 0. Jadi masukin lagi persamaan hasil dari ini ke dalam ini. Nah, kita ambil yang MBC ini kan nilainya -2 nih. Jadi masukin berdasarkan dari rumus yang ada di sini. Jadi sini menjadi -2, ini masih ada ya 2EI dibagikan dengan 2 ini adalah panjang dari batang BC. Kemudian ini juga masih berdasarkan dari rumus 2 theta B ditambah dengan theta C dikurang dengan 0, karena 0 di sini diasumsikan bahwa tidak ada defleksi yang terjadi pada batang BC ataupun batang CB. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa turunkan dia menjadi -2 ditambah dengan ini kan 2EI dibagikan dengan 2, 2 bagi 2 dia menjadi 1, jadi 1 tidak perlu dituliskan, cukup dituliskan EI-nya saja. EI dikalikan dengan 2 theta B ditambahkan dengan theta C, jadi 0 tidak perlu dituliskan. Jadi kita sudah punya 3 buah persamaan. Nah, berikutnya untuk yang MCB, ini tinggal dimasukin dari ini ya, yang bedanya hanya ini saja tadi. Tadi kalau MBC kan kita pakai momennya yang -2 di sini nih. Kalau untuk yang MCB, nilainya di sini. Yang membedakan hanya perbedaan. Kalau di sini nilainya minus MBC, kalau MCB di sini dia plus. Jadi 2 tambah I dikalikan dengan 2 theta C tambahkan dengan theta B di sini. Nah, berikutnya adalah untuk yang di batang CD. Batang CD dengan batang AB ini kan sebenarnya sama ya, tidak ada gaya yang bekerja pada batang tersebut. Kemudian membedakannya hanya berupa panjang atau ukuran dari batang AB dan batang CD ini. Nah, di sini MCD karena tidak ada gaya, maka momen yang untuk MCD ini sama dengan 0. Kemudian di awal tadi juga diasumsikan bahwa untuk theta D ini nilainya 0 karena tumpuannya jepit-jepit tadi ya. Kemudian defleksi ini juga diasumsikan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan turunan rumusnya seperti ini. Jadi MCD-nya 0, ini 2EI batang CD dibagikan dengan L-nya itu adalah 2 meter tadi ya. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini 2 sudut C ditambahkan dengan 0 di sini. Jadi 2 sudut C dikalikan dengan EI. Jadi yang tertinggal itu hanya ini. 2 sudut C kali EI. Ini untuk yang di batang CD. Nah, kemudian berikutnya kebalikannya, batang DC. Batang DC yang diasumsikan tadi bahwa untuk yang di theta D tadi nilainya 0, kemudian defleksinya juga 0, kemudian momen yang di batang DC ini juga sama dengan 0. Sehingga turunannya menjadi seperti ini ya. Jadi yang sudah ada data ini 0, ini 0, ini 0. Jadi persamaan ini 2EI dibagikan dengan L tadi 2 meter. Kemudian ini 0, kemudian ini theta C kurang dengan 0. Sehingga menjadi persamaan yang kita dapatkan untuk yang momen batang DC adalah theta C dikalikan dengan EI. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat kesetimbangan sigma MI ini sama dengan 0. Di mana nanti jumlah momen di setting ini setiap sambung ini sama dengan 0. Ini sama dengan ketika kita menghitung reaksi peletakan momen yang terjadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan dari persamaan-persamaan yang sudah kita hasilkan dari 6 batang ini tadi ya. Nah, ini kita lakukan metode eliminasi.
Jadi cari koefisien-koefisien yang sama. Misalnya di sini untuk sigma momen sama dengan 0, ini ada MBA tambahkan dengan MBC. Nah, kenapa diambil di sini? Pertama adalah harus ada koefisien yang sama. Dalam hal ini adalah theta B. Theta B di sini sama dengan theta B yang ada di sini. Artinya kita akan melakukan eliminasi terhadap dua buah persamaan ini. Jadi kita gabungkan dulu dua persamaan, kemudian akan mendapatkan persamaan yang baru. Nah, ini MBA, ini sigma momen yang ada di sigma momen B ya. Jadi kita akan menghitung, nah di sini. Jadi di sini ada batang AB dan ada batang BC. Jadi akan ada gabungan dua persamaan yang kita dapatkan dari perhitungan yang tadi yang kita hitung. Dengan catatan adalah harus ada koefisien yang sama yang bisa kita jumlahkan di sana. Nah, untuk yang ini sigma momen di titik B sama dengan 0, kita menggunakan momen MBA, kemudian ada momen MBC. Momen MBA tadi dengan persamaan yang kita hitung di bawah tadi, kita dapatkan rumus persamaan adalah theta B dikalikan dengan EI. Kemudian ditambah dengan ini momen di batang BC dari persamaan yang tadi. Jadi kalau yang ada persamaan sini ditambahkan, ini kan masih dikeluarin nih. Jadi yang theta B dikalikan dengan EI dikurangkan dengan 2, dan ini disederhanakan lagi nih, 2 sudut B dikalikan dengan EI, kemudian tambah eh, theta C dikalikan dengan EI sama dengan 0. Jadi yang ada koefisien yang sama itu dijumlahkan. Nah, ini yang sama yang ini ya, 2 theta B tambah dengan 2 theta B. Dia menjadi 3 theta B EI. Kemudian tambah dengan theta C EI. Kemudian 2 ini kita pindah ruaskan dia ke sebelah kanan. Jadi yang berupa angka tunggal kita pindahkan di sebelah kanan, yang ada hurufnya kita taruh di sebelah kiri. Dan catatan jika ada koefisien-koefisien yang sama itu bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, untuk yang sigma momen di B ini kan ada dua nih yang sama, yang theta B EI tambah dengan 2 theta B EI. Ini dijumlahkan dia menjadi 3 theta B EI. 2 ini dikeluarkan di sini, pindah ruas dari negatif dia menjadi positif. Nah, berikut ini theta C dikalikan dengan EI. Jadi kita dapatkan sebuah persamaan yang baru. Nah, berikutnya adalah sigma momen di titik C sama dengan 0. Kita gunakan momen batang CB dan momen batang CD. Jadi terhubung dari dua buah batang tadi ya. Kita lihat di sini sigma momen di titik C. Nah, jadi ada batang CB dan ada batang CD yang bertemu pada titik join di sini, sigma momen di titik C ini. Sehingga kita bisa menggunakan dua persamaan dari yang di awal tadi. Nah, dalam hal ini adalah sigma momen di titik sama dengan 0, MCB dan MCD. Nah, MCB tadi kita ambil dari persamaan yang di awal sini tadi, MCB. Nah, ini 2 ditambahkan dengan EI dikalikan dengan 2 TTC tambahkan dengan theta B, masukin ke sini. Nah, ini dia barangnya. Kemudian untuk yang MCD, nah ini 2 theta C dikalikan dengan EI. Nah, dengan cara yang sama tadi, kalau ada koefisien yang bisa kita jumlahkan, dijumlahkan. Nah, ini kan dikeluarkan dulu nih. 2 tambah dengan EI ini dikalikan dulu, 2 theta C dikalikan dengan EI, kemudian theta B dikalikan dengan EI. Kemudian ini 2 theta C dikalikan dengan EI. Nah, kemudian perhatikan pada persamaan ini, cari koefisien yang sama. Kalau di sini kita lihat yang sama adalah 2 theta C tambah dengan 2 theta C di sini, sehingga dia menjadi 4 theta C dikalikan dengan EI. Ini juga sama, ini pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Dari positif dia menjadi negatif. Nah, kemudian di sini theta B dikalikan dengan EI. Jadi sudah kita dapat kembali dengan dua persamaan yang besar lagi. Ini persamaan satu, ini persamaan yang kedua. Nah, berikutnya dari dua persamaan ini, persamaan satu ini persamaan dua, kita lakukan eliminasi persamaan satu dengan persamaan yang kedua. Nah, ini kan cara yang sederhana sekali nih. Kita akan menghilangkan salah satu dari koefisien yang ada di sini untuk mendapatkan angka yang pasti. Angka yang sudah bisa kita dapatkan di sini adalah theta C. Nah, ini kan pelajaran SMA ya sebenarnya di sini, dari dua persamaan ini, persamaan satu ini 3 theta B dikalikan dengan EI tambah dengan theta C dikalikan dengan EI. Ini 2 minus 2, kemudian ini dikalikan dengan 1, ini dikalikan dengan 3, ini kan kebalikannya. Kalau yang ini dikalikan dengan 1 karena di sini theta B-nya 1, kemudian ini dikalikan dengan 3 karena di sini theta B-nya 3, jadi dikali silang ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, kita lakukan perhitungan
penjumlahan di sini kemudian dibagikan sehingga kita dapatkan nilai theta C-nya itu adalah sebesar minus 8 bagi dengan 11 EI. Nah, kemudian karena theta C ini sudah kita dapatkan, maka untuk mendapatkan nilai theta B sudah bisa kita masukkan ke persamaan yang lain. Nah, di sini kan persamaan satunya adalah 3 theta B kali EI tambah dengan theta C dikalikan dengan EI. Nah, tadi kan theta B sudah kita dapat ini nilainya tadi. Kita akan mencari nilai dari theta C yang ada di sini. Masukkan dari nilai theta B tadi ke dalam persamaan yang pertama ini tadi. Sehingga kita dapatkan nilai dari theta B-nya adalah 10 per 11 EI. Jadi theta C kita dapatkan minus 8 per 11 EI. Theta B kita dapatkan 10 per 11 EI. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dari nilai yang sudah kita dapatkan tadi, sigma momen sama dengan 0, maka momen di batang BA ditambahkan dengan momen batang BC ini harus sama dengan 0. Tinggal masukin aja nih, yang di MBA tadi persamaannya adalah theta B dikalikan dengan EI, maka 10 dibagi dengan 11 EI kalikan dengan 1 ya di sini. Nah, sehingga kita dapatkan nilai MBA-nya itu adalah 10 per 11. Jadi EI-nya di sini kita asumsikan hanya 1 EI ya. Jadi dikalikan dengan 1 di sini. Nah, kemudian untuk menghitung MBC ini juga sama, gunakan persamaan yang sudah ada di momen batang BC tadi. Minus 2 tambah dengan EI tambah dengan 2 theta B tambah dengan 2 tambah dengan theta C. Masukin angka yang sudah ada theta B, kemudian ada theta C ya. Di sini dijumlahkan, di sini kan kebetulan ada bentuk persamaan nih. Kalau ragu nih boleh menggunakan pecahan desimal untuk memudahkan dalam perhitungannya. Kalau seperti ini kan agak ribet nih ketemunya ini nanti. Lebih gampang digunakan aja pecahan desimal. Misalnya MBA 10 bagi 11 saja berapa pecahan desimalnya. MBC ini juga sama, berapa pecahan desimal yang didapatkan. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh untuk menghitung berapa momen yang terjadi pada masing-masing batang dengan menggunakan metode slope deflection. Nah, jadi kalau di sini sudah kita bandingkan misalnya MBA tambahkan dengan MBC, ini kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan 0 tadi ya. Sigma momen di titik B ini sama dengan 0. Nah, kemudian tentu akan ada pertanyaan kenapa momen yang kita hitung itu adalah momen di batang BA dan momen di batang BC. Karena dari data gambar yang ada di sini tadi yang memiliki gayanya itu hanya di batang BC. Nah, sehingga yang memiliki gaya itu adalah batang MAB dan MBC di sini. Jadi yang ada momen itu adalah bagian sini dan bagian yang ada di sini. Di sini tidak ada gaya karena tidak ada gaya atau beban terpusat yang bekerja pada batang AB ataupun batang DC. Nah, sehingga momen yang kita dapatkan dari contoh soal yang tadi itu adalah untuk momen di batang BA dan momen di batang BC. Nah, ini adalah salah satu contoh soal tentang menghitung momen dengan menggunakan metode slope deflection. Nah, oke, mungkin itu dulu ya. Itu dulu yang perlu kita bahas. Nanti akan saya coba share link video pembahasan kita kali ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nah, kedepannya kita akan coba bahas contoh soal yang berikutnya ya, supaya lebih mudah nanti dalam pemahamannya. Ini untuk yang di balok cantilever, yang ini yang untuk contoh pada sistem portal. Nah, kalau tidak ada pertanyaan saya akan tutup. Jangan lupa diisi absennya ya. Nanti sebentar lagi saya kirim link video perkuliahan kita di hari ini. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.